Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak sekali nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Dan tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benerang, minat julumati ilan nur. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hakim. Saya mahasiswa hukum keluarga kelas 2B dengan NIM 122301080. Jadi di sini saya akan mereview kembali pembelajaran yang telah disampaikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Politik Hukum Islam, yang mana dosennya bernama Pak Lutfi Fahrul Rijal SSY MH. Jadi pada pertemuan pertama itu masih membahas tentang kontrak belajar, dan di pertemuan yang kedua itu pembahasannya berjudul konsep dasar politik hukum. Ya, baik, saya akan menerangkan mengenai subjudul ini, bagaimana isinya. Jadi berbicara konsep berarti mengkaji atau membedah. Oke. Dalam bahasa Belanda, politik hukum merupakan kebijakan penetapan sebuah hukum yang meliputi rangkaian konsep asas, garis besar, dan dasar rencana. Kita masuk lagi berbicara mengenai politik hukum, berarti kan kita berbicara mengenai ius constituendum. Kenapa? Karena politik dan hukum ini masih bersifat harapan atau cita-cita. Terus hukum dan politik itu tidak dapat dipisahkan karena itu satu kesatuan yang saling membutuhkan, karena hukum merupakan produk dari politik. Bahkan ada adagium yang berbicara seperti ini: hukum tanpa politik adalah kelaliman, dan politik tanpa hukum adalah lemah. Berarti politik dan hukum ini saling berkaitan. Di pertemuan yang kedua, di pertemuan yang ketiga membahas tentang relasi politik dan hukum. Saya akan membahas ke dalamnya. Politik dan hukum, dua kutub yang berbeda namun seiring berjalannya waktu, pengetahuan bahwa telah ditemukan relasi atau benang merah yang bisa ditarik, maka itu awal mula adanya mata kuliah politik hukum. Ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama ada John Austin. John Austin ini merupakan yang mengamalkan aliran positivisme. Hukum itu perintah. Siapa yang memegang kekuasaan maka bisa mengendalikan hukum, dan produknya pun tidak akan berbeda. John Austin ini lebih menitik beratkan pemberi perintah dalam pembuatan hukum. Itu pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang keempat ini membahas tentang sejarah politik hukum. Ketika kita berbicara tentang sejarah, berarti kita berbicara tentang latar belakang. Sejarah politik hukum ini dibagi menjadi dua, ada yang secara implisit dan secara eksplisit. Secara implisit ini ada pada zaman Van Apeldoorn, yang mana politik hukum pada saat itu masih tersirat tapi tetap tersampaikan. Yang kedua ada secara eksplisit. Ini ditegaskan dan termaktub secara jelas dalam beberapa buku yang dikarang oleh beberapa ahli. Itu yang pertemuan yang keempat, sejarah politik hukum. Pertemuan yang kelima membahas tentang politik hukum Islam, yang di dalamnya bahwasanya
ada salah satu ulama karismatik yang mempunyai pikiran mengenai politik hukum Islam, yaitu Ibnu Taimiyah, yang mana beliau mempunyai karangan karya yang berkaitan dengan politik hukum Islam yang bernama Syiasat Syariah fi Islam Ra'i wa al-Ra'iyah. Karya itu merupakan suatu buku yang di dalamnya membahas tentang hukum Islam dari pandangan Ibnu Taimiyah, penulis dari buku itu, di mana di dalam buku itu terdapat komponen-komponen atau materi-materi mengenai kosmopolitanisme, doktrin kekhalifahan, institusi negara, dan kepemimpinan. Baik itu pada pertemuan yang kelima. Pertemuan yang keenam membahas tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum Islam. Jadi di pertemuan kali ini sifat hukum dibagi menjadi 3, diantaranya fakultatif, imperatif, represif. Hukum bersifat fakultatif yaitu hukum yang mengatur dan secara a priori tidak mengikat atau wajib ditaati. Hukum bersifat imperatif yaitu hukum yang memaksa dan konkret harus ditaati. Hukum bersifat represif yaitu hukum yang menciptakan ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat, peraturannya keras dan terperinci, kebebasan bertindak, kepatuhan, persetujuan, kritik, atau ketidaksetiaan. Itu pada pertemuan yang keenam. Pada pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ketujuh masih membahas tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum yang kedua, yang dimana diantaranya itu ada otonom yang berbunyi keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Terus yang kedua dibuat teliti dengan ikatan penuh, diskresi dibatasi, penyerahan wewenang secara sempit sebagai pemaksaan dapat dilakukan, partisipasi masih dibatasi prosedur yang mapan. Yang kedua ada secara responsif di bawah asas hukum dan kebijakan polisi, mewujudkan keadilan yang substantif, diskresi perluasan, menghindari pemaksaan. Yang ketiga ada secara progresif, mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadaan, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, bergerak dalam proses perubahan, law as a process, law in the making, menekankan kehidupan yang lebih baik, mendorong peran publik, membangun negara hukum yang berhati nurani. Sekiranya itu saja yang saya bisa mereview kembali pembelajaran yang telah diberikan oleh Pak dosen. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, dan mohon maaf lahir dan batin kepada Pak Lutfi. Semoga kita semua dapat dipanjangkan umur, diberi kesehatan, amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.